A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh pengurus yang kita hormati, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, para alim ulama, cerdik dan pandai, hadirin, hadirat, tamu-tamu Allah sedang jemaah maghrib rahimakumullah. InsyaAllah kita semua senantiasa dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjutkan ibu dan bapa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa hadis seputar sabar dalam menghadapi ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara hadis yang sudah kita bahas kemarin adalah pertama, bismillahirrahmanirrahim, ma yusibul mu'mina min wasabin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta syawkatu yushakuha illa kaffarallahu ta'ala biha khatayahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang diuji di antara orang-orang beriman min wasabin, dengan rasa sakit, wala nasabin, dengan rasa kelelahan, wala saqamin, diserang oleh penyakit, wala hazanin, merasakan kesedihan, hatta syaukatu yushakuha, bahkan tertusuk duri sekalipun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa kaffarallahu ta'ala biha khatayahu, kecuali itu semua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi asbab dihapusnya oleh Allah ta'ala segala dosa ataupun kesalahan-kesalahannya. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, bila kita mengalami 5 hal dalam hidup, maka bersabarlah. Pertama, bila Allah Ta'ala mengujikan kepada kita wasabin, rasa sakit, dibawa begini tak enak, dibawa begitu tak enak, dibawa sujud tak enak, dibawa rukuk tak enak, tegak lama-lama tak enak, duduk lama-lama susah juga, semuanya serba payah, maka sabarlah. Bila Allah Ta'ala timpakan kepada kita ibu dan bapa rahimakumullah wala nasabin, begitu juga dengan segala ibu dan bapa rahimakumullah kelelahan, kepayahan, entah mana yang nak dikerjakan, sudah lelah badan dah, entah mana nak disebut, sudah terasa payahnya badan, wala saqamin, ataupun terserang penyakit, belum selesai sembuh penyakit yang satu, datang pula penyakit yang lain, wala hazanin, rasa sedih, kesedihan kerana anak, kesedihan kerana suami, kesedihan kerana persahabatan, kesedihan kerana ini, kesedihan kerana itu. Bahkan ibu dan bapa rahimakumullah, jangankan yang berat-berat ini, kata Nabi, hatta syaukatu yushakuha, bahkan tertusuk duri sekalipun, illa kaffarallahu ta'ala biha khatayahu, semuanya menjadi penghapus dosa. Jadi semakin berat yang kita alami, maka semakin besar peluang terhapusnya dosa. Syaratnya adalah sabar. Hadis yang kedua yang kita bahas kemarin ibu dan bapa rahimakumullah, di antaranya adalah lau kana al-mu'minu fi juhri dabbin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jikalah seorang mukmin itu masuk dia ke dalam lubang biawak, laqayyadallahu fih, maka sudah Allah tetapkan untuk dia
may yu'dhihi, orang yang akan menjadi pengganggu dia. Jadi kita ini jangan berfikir kalau kita baik lalu aman. Jadi jangan berfikir kalau kita baik lalu aman. Masuk saja kita ke dalam lubang biawak, tak ada rasa-rasanya orang di situ mengganggu kita lagi. Rupanya di dalam lubang biawak itu biawak pun bisa menjadi pengganggu kita. Jadi dimanapun kita pergi, ibu dan bapa rahimakumullah, tak bisa mengelak-ngelak. Tak suka dengan orang di sini, pindah ke perumahan yang satu. Ada masalah di perumahan itu, pindah pula ke perumahan yang lain. Mau berapa lama kita pindah-pindah? Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, kalaulah kita berbuat baik lalu semua orang suka, mestinya tidak ada orang yang tak suka dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya tak ada orang yang tak suka dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Mestinya tidak ada orang yang tidak suka dengan Nabi Musa alaihi salam. Buktinya ibu dan bapa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal tak berhenti benci kepada Nabi. Bahkan paman kandung Nabi Abu Lahab ikut pula bersama-sama Abu Jahal menjadi musuh terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok pula kemudian Nabi Ibrahim, Namrud sampai membakar Nabi Ibrahim alaihi salam. Tengok pula kemudian Nabi Musa alaihi salam, Fir'aun, orang yang ikut membesarkan Nabi Musa justru dialah menjadi musuh yang paling nyata di depan kelopak mata. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, jangan dikira kalau kita baik lalu semua dunia persilatan ni aman. Jadi ada orang tak suka itulah permainan hidup. Bahkan Nabi Nuh alaihi salam, tidak hanya orang lain, istri pun memusuhi, anak kandung pun tak mau ikut. Di depan kelopak mata anak kandung dibenamkan oleh Allah Ta'ala. Itulah hidup. Jadi hidup ni tak bisa apa kata kita. Kalau hidup ni bisa apa kata kita, maka kita nak kaya, kita lah yang paling kaya. Kalau urusan cerdas, kita lah paling cerdas. Kalau urusan bahagia, kita lah yang paling bahagia. Kalau urusan paling elok, kita lah yang paling elok. Tapi kan hidup tidak bisa kata kita. Idza tamma syai'an bada'a yankusuhu. Bahkan kalau sudah sempurna sekalipun sesuatu, bada'a yankusuhu, tetap yang ditengok orang apa? Dicari-cari orang di mana letak buruknya. Dicari-cari orang di mana letak kekurangannya. Dicari-cari orang di mana letak salahnya. Makanya ibu dan bapa yang mengurus umat ini, yang mengurus pengajian, baik yang bapak ibu lakukan belum tentu dipuji orang. Tapi kalau salah yang bapak ibu lakukan sudah pasti disalahkan orang. Tapi selagi hidup ada tempat bertumpu, tanpa tempat bertumpu yang kokoh, maka hati akan goyah. Kemana tempat bertumpu yang kokoh Pak Ustaz? Jangan tanggung-tanggung, bertumpulah kepada yang menciptakan segala-galanya. Rabbus samawati wal ard, pencipta langit bumi beserta seluruh isinya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada Allah lah kita menyembah, kepada Allah lah kita meminta pertolongan, tak ada selain itu. Kalau kepada selain itu, siap-siaplah kita kecewa. Itulah kaji kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan tambahan kajian. Innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yabtali 'abdahu, menguji para hamba-hambanya. Jadi kita ni memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bima a'tahu, dengan apa yang diberinya. Jadi kita ni diuji dengan apa yang diberi oleh Allah taala. Faman radiya bima qasamallahu, siapa yang ridha dengan pembahagian dari Allah Subhanahu wa taala, lahu barakallahu fih,
maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi dia adalah keberkahan di dalamnya. Wa wassa'ahu, lalu diluaskan segala rezekinya. Wa man lam yarda, siapa yang tidak ridha, lam yubarik lahu, maka dia pun tidak mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, kita ini memang diuji oleh Allah Ta'ala dengan cara memberi. Ibu dan bapa, ada orang di saat diberi, dia selalu merasa kurang. Makanya kata Allah Ta'ala, qalilam ma tashkurun, teramat sedikit manusia yang pandai bersyukur. Yang banyak tu kurang. Cerita kini Pak Haji, alhamdulillah Pak Ustaz sehat walafiat, pangkal betul. Baki ni gale, itulah Pak Ustaz, kata dia. Ada aja yang kurang. Wajah agak Pak, itulah Pak Ustaz. Selai sehat Pak Ustaz. Macam mana kini penghasilan sawit kini rancak buah Pak Ustaz, harago na murah. Ada je masalah. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, kita ini kalau dikasih oleh Allah Ta'ala, tak ada sikap yang paling baik kecuali meridai segala pemberian Allah. Hidup ini harus pandai-pandai bersyukur. Banyak melihat apa yang sudah kita terima dibandingkan mempersoalkan apa yang tidak kita raih. Suatu kali ibu dan bapa rahimakumullah, ada orang ibu dan bapa rahimakumullah dalam keadaan meminta-minta di tepi jalan. Orang yang meminta-minta di tepi jalan ini rupanya ibu dan bapa rahimakumullah dalam keadaan kadang dikasih orang, kadang tak dikasih orang. Namun dia tetap bersyukur. Alhamdulillah, kata dia, beruntung saya masih bisa meminta-minta. Tengok si anu tu, siapa ditunjuknya? Ada orang masuk ambulan, dilarikan oleh ambulans ke rumah sakit. Si anu tu kata dia, jangankan mendapat, meminta pun tak bisa lagi. Dia sedang dilarikan orang ke rumah sakit. Orang yang masuk rumah sakit itu, sampai di rumah sakit ditengoknya orang sebelah, rupanya ditutupkan kain putih ke atas wajahnya. Apa kata dia? Alhamdulillah, walaupun saya tak bisa apa-apa, masih bisa juga bernyawa. Orang sebelah ini tak hidup lagi, kata dia. Sedangkan orang sebelah yang mati ini tak bisa berkata apa-apa. Jadi orang yang tidak bisa mengungkapkan rasa syukurnya itu sudah terkunci mulutnya karena dia mati. Kita ni jangan mati sebelum masanya. Jadi apapun kondisinya tetap bersyukur. Dan biasanya orang Indonesia ni pandai betul bersyukur. Alhamdulillah Pak Ustaz, cuman kaki sebelah kanan yang tak potong Pak Ustaz, kaki yang sebelah kiri aman, kata dia. Masih ada juga alhamdulillah. Beruntung Pak Ustaz, beruntung Pak Ustaz, cuman surang dan mati padahal berlimo di dalam. Masih ada juga alhamdulillah. Jadi hidup ni ibu dan bapa rahimakumullah, senantiasa merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi merasa cukup. Ibu dan bapa rahimakumullah, maka obat yang paling mahal, yang bila ada itu dalam hati kita, maka kita menjadi orang kaya. Apa dia? Ketika kita merasa cukup, qanaah. Maka kalau dapat oleh ibu dan bapa qanaah itu, sungguh beruntunglah kita adanya. Ibu dan bapa rahimakumullah, selanjutnya, juhdul bala'i
separah-parahnya musibah, sepayah-payahnya bala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antahtaju, ketika engkau membutuhkan ma fi aidin nas, apa yang ada di tangan orang lain. Itulah serugi-rugi kita tu. Itu sudah mendapatkan musibah paling besar kita tu. Fatumnaun, lalu apa yang kita beri ditolak orang. Ada dua musibah paling besar, ibu dan bapa. Pertama, kalau kita merasa kita ini butuh apa yang ada pada tangan orang. Kalau kita merasa butuh apa yang ada pada tangan orang, maka kita akhirnya lupa apa yang ada pada tangan kita sendiri. Yang di tangan orang nampak adanya, yang di tanganinya tak nampak adanya. Punya orang nampak oleh dia, punya dia tak nampak oleh dia. Kekayaan orang nampak oleh dia, kekayaan dia lupa dia melihatnya. Anak soleh orang dibicarakan dia, anak dia, kekayaan dia malah dia lupakan. Mohon maaf, kadang bini orang nampak oleh dia, bini dia terlupa dia. Padahal ibu dan bapa rahimakumullah, setiap manusia itu berbeda-beda berbeda-beda kekayaannya. Ada orang berlebih harta, kurang sehat. Ada orang berlebih sehat, kurang duitnya. Betul ya, Bu? Tapi kalau dapat Pak Ustaz, lebih enak badan sehat walaupun duit tak ada. Lain-lain persoalannya itu. Lain-lain persoalannya itu. Ada duit badan tak sehat, bisa pun membeli yang enak, tak bisa dimakan. Lain masalahnya itu. Badan sehat, duit tak ada, selero tinggi, piti tak ada, payah juga. Rasanya enak semua, tapi yang dibeli tak bisa dibeli, masalah juga. Ada orang ibu dan bapa rahimakumullah, dengan rumah besarnya belum tentu dia bahagia. Tengoknya orang rumah-rumah sederhana, tengok rumah orang itu sederhana saja, simple saja, sekali bersihkan selesailah sudah. Kata orang yang rumahnya biasa-biasa saja, cobalah orang-orang yang punya rumah besar tu, nak kemana pun berlari-lari pun dalam rumah itu bisa, kata dia. Dia tak mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kalau kita menengok orang, ibu dan bapa rahimakumullah, hidup ini akan jauh dari kebahagiaan. Maka dalam hidup ini, kalau menengok dunia, biasakan memandang ke bawah. Tapi kalau memandang akhirat, biasakan memandang ke atas. Jadi kalau kita di dunia ini memandang ke bawah, alhamdulillah, Masya Allah ya Rabb, betapa engkau sayang kepada hamba. Hamba hadir pengajian. Ada orang sebaya hamba tak pernah tertarik hadir pengajian, terima kasih ya Rabb. Itu hadir syukur. Masih bisa makan dengan enak, ya Allah terima kasih ya Rabb. Hamba ini tak berpantang-pantang betul. Walaupun tak semuanya bisa dimakan, tapi tak berpantang-pantang betul. Ada kawan hamba, nengok saja ya Allah, nengok gulai kambing naik tensi ya, nengok gulai kambing saja, belum dimakannya lagi. Orang makan gulai kambing baru naik tensinya, dia menengok saya naik tensi dia. Alhamdulillah ya Allah, hamba dapat istri walaupun sederhana tapi menenangkan hati ya Rabb. Ada orang istrinya cantik, tapi kalau menengok istrinya naik tensinya ya Rabb. Hamba walaupun dia sederhana ya Rabb, tapi tenang hati hamba menengok dia. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, mensyukuri yang kita dapat itu tidak mudah ibu dan bapa. Maka ada istilah orang, rumput tetangga itu
lebih hijau tampaknya dibandingkan rumput kita. Jadi seolah-olah pencaharian orang lebih baik, rumah tangga orang lebih baik, kalau kita punya pasangan hidup ini akan lebih baik. Belum tentu. Jadi ibu dan bapa rahimakumullah, hidup yang paling nikmat itu adalah menikmati apa yang kita jalani. Jangan fikirkan apa yang orang dapatkan. Kalau kita memikirkan apa yang orang dapatkan, sakit kepala kita menengok mobil mewah orang. Jadi biarkanlah orang kaya itu dengan segala kelebihannya. Selagi duit dia yang dimakan, dia makanlah. Tapi kalau tanah negara yang di couplingnya sendiri, itu perlu kita persoalkan. Tapi kalau masih tanah dia, ada puluh orang kini naik haji Pak Ustaz menjual tanah. Jual tanah siapa yang dijualnya? Ya tanahnya oleh Pak Ustaz. Selagi tanahnya dijualnya biarlah. Kalau tanah ibu dijualnya baru ibu berang. Itu kadang-kadang segala menjadi masalah. Orang kan Pak Ustaz kalau mampu awak berhaji, nak mampu awak sudah. Selagi tanah inyo yang inyo jual tasarahlah. Tapi kalau tanah awak barulah awak persoalkan. Kadang kita ini mempersoalkan sesuatu yang tak perlu kita persoalkan. Sianu Pak Ustaz kalau berceramah kurang galanya cik ustaznya berang, mesti lengkap galanya ditulis. Nyo gala tu asli apa ndak? Asli Pak Ustaz. Asal lagi asli tulis. Mengapa lu payah dan repot awak menulis? Yang payah tu yang ndak galanya nyo minta juga. Selagi itu patut ke dia kasih. Apa salahnya kita menyenang-nyenangkan hati orang? Kalau dengan panggilan itu hati dia senang, panggil dia dengan panggilan yang hati dia senang. Menyenangkan hati orang itu kan ibadah. Membuat orang yang lemah menjadi semangat, membuat orang yang sedih menjadi tersenyum. Yang tak boleh itu menengok mobil orang tak senang hati kita. Jangan persoalkan harta orang. Naik ke hari orang. Inyo ko sa kelas semua ambo Ustaz. Tahu bana ambo isi kepalanya. Tapi kan karirnya lancar. Nyo pandai menjilik. Nyo menjilik. Nyo macam mana. Nyo ndak usah wa urus. Selagi nyo tidak membuat rusak, ibu dan bapa rahimakumullah, tak usahlah kita ni mempersoalkan rezeki orang. Memang dia mungkin tidak secerdas bapak, tapi mungkin dalam bergaul dia bisa lebih pandai dibandingkan kita. Jangan dikira dia menjilat. Orang kadang-kadang ibu dan bapak lebih nyaman punya anggota walaupun tak cerdas namun patuh dibandingkan cerdas tapi pelawan. Jadi jangan kita kira semua penilaian orang-orang atasan kita itu salah semua. Fatumnaun. Yang kedua, musibah yang paling parah itu ketika apa yang kita beri sudah mulai ditolak orang. Jadi akan datang masa ibu dan bapak, apa yang kita kasih orang tak mau terima. Maka mumpung bapak ibu masih diterima orang pemberiannya, berilah. Apa yang bisa diberi, beri. Apa yang bisa dikasih, kasih. InsyaAllah barakah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, mani betuliya fasabara wa u'tiya fasyakara wa zulima faghafara wa zalama fastaghfara lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa kata Nabi SAW yang ketika dia diuji lalu ia sabar, wa u'tiya fasyakara, ketika ia diberi lalu ia bersyukur, wa zulima faghafara, ketika dia dizalimi lalu dia memaafkan, wa zalama, ketika dia yang menzalimi, fastaghfara, dia meminta ampun, beristighfar. Lahumul amnu,
mereka ini kata Nabi adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang aman, wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Di dalam hidup ni ibu dan bapa ada 4 prinsip. Pertama, kalau diuji bersabar. Diuji disabar. Disabar-sabarkan, dikuat-kuatkan. Jangan hanya macam kita saja diuji. Itulah Pak Ustaz, sebanyak orang di masjid kok ambo taruh yang dapat musibah. Orang itu lebih parah mungkin musibahnya dibanding awak, cuman yang ndak babunyi. Jangan dikira ni orang-orang yang tenang ni semuanya aman, belum tentu. Banyak orang yang lebih parah kecamuk hidupnya dibandingkan kita, tapi bila kita menengok senyumnya, kita kira dia tak ada masalah di atas dunia dan dunia persilatan ini. Rupanya dia berkecamuk ibu ni. Kita ni Pak Ustaz, kata dia, pandai-pandai berminyak berair saja Pak Ustaz. Yang penting macam mana pun lah hebohnya ombak dan gelombang, yang namanya ikan tetap tenang dalam air. Itu kan filosofi hidup itu. Jangan sampai pula ombak gelombang berkecamuk, ikan berkecamuk pula. Kalau ombak dan gelombang berkecamuk, ikannya berkecamuk pula. Kacau dunia persilatannya. Jadi macam manapun ombak gelombang, yang namanya ikan tetap tenang. Itulah bedanya ikan hidup dengan ikan mati. Kalau ikan mati berkecamuk, ombak bergelombang, berkecamuk pula dia. Kemana ombak gelombang menghempas pantai, ke situ dia tercampak. Yang kedua, ikan hidup dengan ikan mati itu bedanya. Ikan hidup di air laut yang asin, dia tetap tawar, tetap manis. Tapi ikan mati di laut yang asin, maka dia akan berubah menjadi asin. Makanya orang beriman ini macam ikan hidup. Dia tidak mungkin dihayun oleh ombak dan gelombang. Dia tidak mungkin menjadi asin karena berada di tempat asin. Wa u'tiya fasyakara, jika engkau diberi, bersyukur. Tapi tidak cukup Pak Ustaz. Cukup tidak cukup itu tergantung kepada badan. Berapapun rezeki itu cukup bila hanya melayani kebutuhan hidup. Tapi rezeki ini takkan pernah cukup bila untuk melayani selera hidup, keinginan hidup, model hidup, gaya hidup, apatah lagi ikut-ikutan hidup. Kalau ikut-ikutan orang habis. Wa zulima faghfara, kalau dizalimi maafkan. Ambo Pak Ustaz lah ambo maafkannya, cuman kalau kan bakawan sama ndak le doh. Itu berbeda mana itu. Ambo lah ambo maafkannya Pak Ustaz, cuman kalau menengoknya itu jajok aja hati ambo Pak Ustaz. Itu belum dimaafkan itu. Maaf itu ibu dan bapak rahimakumullah, semakin kosong kebencian dalam hati, semakin hilang hadas-hadas dalam jiwa, itu maka berarti makin bersih kita memaafkan orang. Kalau saya ingat-ingatlah salah dia kepada saya Pak Ustaz, rasanya sulit saya maafkan. Tapi kalau saya ingat pula kejahatan Abu Lahab, Abu Jahal kepada Nabi, tapi Nabi tetap sabar menghadapi, rasanya malu saya kalau tidak bisa memaafkan dia. Harus kita ni mencontohnya ke atas. Lalu ada yang marah, awak kan tak Nabi tu Pak Ustaz. Yang mengatakan Bapak Nabi siapa? Bukan saya mengatakan Bapak Nabi, cuman kita ni mencontoh Nabi. Tak bisa dicontoh semua, contoh sebahagian. Takkan sanggup nilai 10, buat nilainya 2. Tapi jangan jauh-jauh betul. Awak tak Nabi Pak Ustaz, tak bisa macam Nabi. Lalu siapa nak dicontoh? Wa zalama fastaghfara, kalau kita telah berlaku zalim, fastaghfara, maka meminta ampunlah, meminta maaflah. Kita ni banyak salah ni ibu dan bapak. Apalagi kita laki-laki ni Pak. Laki-laki ni sering-seringlah minta maaf, terutama kepada isteri. Bapak-bapak hobi minta maaf kepada isteri enggak?
Salah kita ni banyak bang. Ya bang Ram, salah kita suami ni banyak. Betul Ustaz, salah kita ni banyak nih. Jangankan salah yang haram, salah dalam halal pun ibu dan bapa rahimakumullah, kalau tidak saling meminta maaf, terasa zalim kita. Saya minta maaf. Minta maaf jika tidak bisa mendampingimu setiap saat. Kan ya, minta maaf kita tuh. Bayangkan orang bisa dengan suaminya kemana-mana. Nak ke situ bisa, nak ke sini bisa. Awak dari subuh sampai malam umat ke umat. Perlu itu ucapan permintaan maaf itu diucapkan dan diungkapkan. Ibu dan bapa rahimakumullah. Lalu ada orang berkata, saya ini kan mengabdi kepada negara, maka saya berangkat pagi pulang tengah malam. Betul. Tapi istri bapak itu tanggung jawab bapak, anak bapak itu tanggung jawab bapak. Apakah gara-gara pengabdian bapak kepada negara lalu bapak lupa kepada tanggung jawab bapak kepada Allah? Karena anak bapak itu perlu didikan bapak. Makanya kita ni sering-sering minta maaf. Paling tidak dengan meminta maaf tu hati menjadi longgar. Lahumul amnu, orang macam itu selamat dia. Wahum muhtadun, dan bagi mereka adalah hidayah. Terakhir, banyak cepat waktu. Man usiba bimusibatin bimalih au fi nafsih. Siapa yang diujikan kepada dia, ditimpakan kepada dia musibah bimalih, terhadap harta dia, au fi nafsih, atau terhadap diri dia, fakatamaha walam yashkuha, lalu dirahasiakannya ujian itu, walam yashkuha, dan tidak dia keluhkan, ilan nas, kepada manusia, kata Nabi, kana haqqan 'alallahi, maka adalah hak Allah Subhanahu wa taala ayyaghfira lahu, mengampuni dia, memaafkan dia. Jadi kalau ada bapak ibu dapat ujian, diuji harta bapak diambil orang, harta bapak tak diberikan orang, harta bapak ditahan-tahan orang, atau yang kedua diuji oleh Allah Ta'ala, bapak mendapatkan masalah di badan bapak, mulai sakit, mulai resah, gelisah, belum lagi masalah anak, masalah istri, masalah suami, tapi bapak fakatamaha, mampu untuk merahasiakan. Cukuplah bapak yang tahu, tak bapak sebar-sebarkan ke orang lain, maka itu haknya Allah untuk memberikan bapak ampunan. Masya Allah, rupanya kalau kita diberikan ujian lalu sabar, Allah Ta'ala memberikan ampunan. Mudah-mudahan kita salah satu orang yang mendapatkan ampunan itu, amin ya Rabbal Alamin. Itulah ibu dan bapak rahimakumullah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, hingga apapun keputusan Allah terhadap hidup kita ini, kita memandangnya hanya dua. Pertama adalah aslah, yang terbaik. Yang kedua adalah solah, yang baik. Jadi tidak ada satupun keputusan Allah yang buruk, karena tidak mungkin zat yang menciptakan kita punya sedikit debu niat buruk terhadap kita. Tak mungkin. Allah lah yang merubah setetes air yang hina menjadi manusia yang sempurna. Maka ibu dan bapa, senantiasalah berhusnuzan kepada Allah. Siapa yang senantiasa berhusnuzan kepada Allah, mudah-mudahan Allah tambahkan segala nikmat ke dalam kehidupannya, amin ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha minal inayah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.